Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Peti Indrayati Sijabat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Nindya Alifa. Saya selaku moderator pada pagi hari ini. Dan saya tidak sendiri. Saya bersama beberapa rekan saya. Di sini ada Citra Andini. Saya Alvan Kornesuddin. Saya Kesempatan Bunda ya. Saya Akbar Maulana Purba. Baik, pada presentasi pagi hari ini kami akan membahas yang pertama di sini ada FIFO, yang kedua ada SJF, yang ketiga ada round robin, dan yang keempat ada priority scheduling. Untuk yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, Akbar Maulana Purba. Oke, materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu algoritma yang pertama, FIFO atau First In, First Out. Algoritma FIFO adalah metode penjadwalan di mana proses yang datang lebih dulu akan dijalankan terlebih dahulu. Sistem ini bekerja seperti antrian pada loket pelayanan, di mana siapa yang datang pertama akan dilayani pertama tanpa memperhatikan lamanya waktu eksekusi. Oke, adapun contoh kasus nyatanya yaitu yang pertama, antrian kasir supermarket, pelanggan yang datang pertama dilayani lebih dahulu. Yang kedua, antrian di bank. Nasabah dengan nomor antrian lebih kecil akan dipanggil lebih dahulu. Yang ketiga, tiket bioskop. Siapa yang mengambil lebih dulu akan mendapatkan lebih awal. Yang keempat, ada pesan chat. Pesan yang dikirim terlebih dahulu maka akan muncul lebih dulu di urutan penerima. Dan yang kelima, ada antrian parkir kendaraan. Mobil yang masuk terlebih dahulu akan keluar terlebih dahulu. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang kedua, SJF, Shortest Job First. Algoritma SJF mengeksekusi proses dengan waktu eksekusi atau burst time paling singkat terlebih dahulu. SJF bisa bersifat non-preemptive atau proses tidak dihentikan sampai selesai, maupun preemptive atau shortest remaining time first, di mana proses yang sedang berjalan bisa diganti jika ada proses baru yang lebih singkat. Berikut contoh kasus nyata dari SJF. Yang pertama, tempat fotokopi dokumen dengan halaman sedikit dicetak terlebih dahulu agar cepat selesai. Kedua, ada laundry. Pakaian sedikit dicuci lebih dulu untuk mempercepat pelayanan. Yang ketiga, ada di restoran, yaitu pesanan sederhana seperti minuman dibuat terlebih dahulu sebelum makanan berat. Dan yang keempat, ada bengkel motor. Kendaraan yang kerusakannya ringan akan diperbaiki terlebih dahulu agar antrian cepat berkurang. Dan yang terakhir, salon atau barbershop, pelanggan yang hanya ingin potong cepat, misalnya hanya merapikan, akan dilayani lebih cepat. Baiklah, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh saya. Materi ketiga itu round robin atau R. Algoritma round robin digunakan dalam sistem time sharing di mana setiap proses diberikan jatah waktu atau time quantum yang sama secara bergilir. Jika waktu proses habis tetapi belum selesai, CPU akan menghentikan sementara proses itu dan akan memindahkannya ke akhir antrian, lalu melanjutkannya ke proses berikutnya. Berikut contoh kasus nyatanya. 1. Laboratorium komputer. Setiap siswa diberikan waktu bergilir untuk menggunakan komputer. Yang kedua, game online. Setiap pemain mendapatkan giliran waktu yang sama untuk melakukan aksi. Yang ketiga, server game multiplayer. Setiap pemain diberi jatah waktu bergilir untuk melakukan aksi agar permainan berjalan adil. Yang keempat, di kelas diberi giliran menjawab pertanyaan secara bergantian. Kelima, call center. Setiap operator bergantian melayani pelanggan satu persatu. Oke, sekarang kita akan masuk materi yang keempat. Materi yang keempat akan dijelaskan oleh saya. Yaitu yang keempat ada priority scheduling. Algoritma priority scheduling mengeksekusi proses berdasarkan tingkat prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu, sedangkan proses dengan prioritas terendah maka dia harus menunggu. Oke, berikut contoh kasus nyata dari priority scheduling. Yang pertama itu ada di rumah sakit, di mana pasien gawat darurat akan dilayani terlebih dahulu dibanding dengan pasien umum. Yang kedua, pelayanan teknis IT di perusahaan. Laporan kerusakan sistem yang bersifat kritis, misalnya server down, akan ditangani terlebih dahulu dibanding masalah ringan seperti printer rusak. Yang ketiga, pelayanan publik, lansia dan ibu hamil mendapat prioritas lebih tinggi. Yang keempat, lalu lintas jalan raya. Ambulan dan mobil pemadam kebakaran diberi jalan terlebih dahulu. Yang kelima, bandara. Pesawat VIP atau darurat diberi izin lepas landas lebih dahulu.
Berikut adalah kesimpulan yang kami dapat dari pembahasan materi yang sudah kami sampaikan, bahwa sistem operasi memerlukan algoritma penjadwalan untuk mengatur proses secara efisien dan adil. Algoritma seperti FIFO, SJF, round robin, dan priority scheduling memiliki cara kerja dan keunggulan masing-masing. Penerapan konsep ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti antrian di kasir, rumah sakit, atau layanan digital yang menunjukkan pentingnya pengelolaan proses secara teratur dan efektif. Baik, selesai sudah presentasi kami pada pagi hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga pada presentasi kami kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.